Invasi Rusia ke Ukraina. Putin siap luncurkan rudal hipersonik yang tak tertandingi. Invasi Rusia ke Ukraina kian memanas. Terlebih Vladimir Putin telah memperingatkan persediaan rudal hipersoniknya yang tak tertandingi dan siap diluncurkan. Hal tersebut disampaikan Putin di tengah ketegangan dengan Barat meningkat karena agresi militer Rusia yang meningkat terhadap Ukraina. Dilansir dari Express UK, itu terjadi setelah Presiden Rusia mengirim tank ke dua wilayah yang dikuasai pemberontak di Ukraina setelah menyatakan bahwa mereka merdeka. Ini mendorong Ukraina untuk mengumumkan keadaan darurat karena kekhawatiran akan invasi skala penuh. Sekarang, ketika 200.000 tentara Putin yang kuat menumpuk di perbatasan Ukraina, dia telah mengirim peringatan mengerikan lainnya ke barat. Pasalnya, Putin baru-baru ini baru saja melihat gudang senjata nuklirnya yang besar. Dengan 6.257 senjata nuklir, persediaan terbesar di negara manapun. Tetapi juga di gudang senjata Rusia terdapat senjata hipersonik yang tak tertandingi milik Putin yang diperingatkan oleh Presiden Rusia telah ditugaskan dalam tugas tempur. Kami akan terus mengembangkan sistem senjata canggih termasuk hipersonik. Steve Su, seorang fisikawan, mengirimkan peringatan horor dalam percakapan dengan Richard Hanania dari The Center for the Study of Partisanship and Ideology. Teknologi sekarang matang untuk senjata hipersonik, jadi baik dalam hal sistem pemandu, sensor, dan juga ilmu material aerodinamika dasar untuk melindungi rudal atau perangkat yang bergerak secara hipersonik melalui apa yang bisa menjadi plasma yang tercipta di atmosfer. Demikian ungkapnya. Rusia terus mengembangkan teknologi semacam itu. Orang Cina juga telah mengembangkan teknologi itu. Jenis AS menjatuhkan bola dan berhenti tertarik selama 20 tahun terakhir, saya akan mengatakan. Pesan mengerikan Putin juga datang hanya beberapa hari setelah dia memerintahkan pengujian dua rudal balistik antar benua atau ICBM atau ICBM. Satu ditembakkan ke barat laut Rusia, dan yang kedua dari kapal selam di laut Barents, yang dilaporkan mengenai sasaran ribuan kilometer jauhnya di semenanjung timur jauh Kamchatka. Menteri Luar Negeri Liz Truss telah memperingatkan bahwa Rusia sangat ingin melakukan invasi skala penuh ke Ukraina, dan bahwa serangan langsung ke Kiev sangat mungkin. Dan dengan ICBM Putin yang mampu mencapai kecepatan tertinggi 4 mil per detik dalam waktu sekitar 10 menit setelah diluncurkan, senjata yang menghancurkan itu dapat menyerang ibu kota Ukraina dalam hitungan menit. Sejak meluncurkan keadaan darurat, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memiliki kekuatan ekstra yang disetujui untuk mengumumkan jam malam dan menandakan pengakuan bahwa Rusia sekarang dapat menyerang kapan saja. Jenderal Sir Richard Sheriff, mantan komandan NATO tertinggi Inggris, menyebut situasi Ukraina sebagai yang paling berbahaya di Eropa selama beberapa dekade. Dan dia mengatakan kepada BBC Radio 4 bahwa ancaman nuklir masih jauh dari perkiraan. Rusia mengintegrasikan pemikiran nuklir ke dalam setiap aspek doktrin militer mereka, dan mereka mempraktikannya. Kami telah melihat mereka telah mempraktikannya di Belarus dalam latihan yang telah terjadi dalam krisis Ukraina terakhir ketika Rusia menginvasi Crimea. Pemerasan nuklir, pemikiran nuklir terintegrasi ke dalam setiap aspek doktrin militer dan pertahanan sehingga kita harus mengasumsikan yang terburuk dalam kasus itu. Demikian tegas Jenderal Sir Richard Sheriff. Ukraina bisa panas dingin dibuatnya. Senjata mengerikan Rusia sudah keluar kandang, konon sudah diuji coba dengan negara tetangga Ukraina ini. Hasilnya memuaskan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan aktivasi latihan rudal nuklir strategis dengan Belarus. Latihan dengan partisipasi serangkaian senjata mengerikan Rusia diselenggarakan dalam konteks ketegangan di perbatasan dengan Ukraina yang berlambang ke arah yang tidak terlalu positif. Video latihan bersama dengan Belarus yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan partisipasi Angkatan Udara Rusia bersama dengan Armada Laut Hitam dan Armada Utara. Dari ruang situasi di Moskow, Presiden Rusia Putin dan mitranya dari Belarusia, Alexander Lukashenko, mengamati dengan cermat semua perkembangan latihan. Banyak rudal balistik dan jelajah diluncurkan, semuanya mengenai sasaran. Demikian kata Kementerian Pertahanan Rusia. Latihan militer bersama Rusia-Belarusia melibatkan triad nuklir dan senjata konvensional. Triad nuklir Rusia termasuk bom strategis, kapal selam nuklir, dan rudal balistik antar benua. Dalam video tersebut, satu skadron pesawat tempur MiG-31K yang membawa rudal hipersonik Kinzhal menghantam target yang mensimulasikan infrastruktur musuh dari ketinggian. Pembom Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah jarak jauh pada target di kisaran pembom dan kisaran Gora. Sementara itu, pembom strategis besar Tu-95 Rusia menyerang target simulasi di Kamchatka. Sebuah rudal balistik antar benua
Challenger S-24 Yaros diluncurkan dari Plesetsk, Kosmodrome di barat laut Rusia mengenai sasarannya di semenanjung Kamchatka setelah terbang lebih dari 5.700 km. Kapal selam Armada Utara Rusia dan Armada Laut Hitam juga terus meluncurkan rudal jelajah kaliber dan rudal balistik antar benua Sineva ke sasaran darat. Rusia mengatakan latihan dengan Belarus bertujuan untuk menguji kesiapan tempur komando militer dan menilai keandalan senjata nuklir. Pada hari yang sama, 19 Februari, di konferensi keamanan Munich, Presiden Ukraina Zelensky memberikan pidato yang mempertanyakan NATO tentang waktu untuk menyetujui aksesi Kiev. Bukankah Ukraina pantas mendapatkan jawaban langsung dan jujur? Demikian Zelensky bertanya tentang penghindaran NATO untuk menjawab tentang kemungkinan aksesi Kiev. Kami melihat pintunya terbuka tetapi tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Selama pidato Zelensky, ribuan orang di Donetsk dan Lugansk, Ukraina Timur sedang menaiki kereta evakuasi ke Rusia untuk menghindari konflik. Putin telah menginstruksikan pejabat Rusia untuk menjemput para pengungsi, memastikan mereka memiliki makanan pedas, perumahan, dan semua yang mereka butuhkan. Setiap pengungsi dari Donetsk dan Lugansk menerima hibah semen 10.000 rubel atau 129 dolar dari Rusia menurut TASS untuk melindungi rudal atau perangkat yang bergerak secara hipersonik melalui apa yang bisa menjadi plasma yang tercipta di atmosfer. Demikian ungkapnya. Rusia terus mengembangkan teknologi semacam itu. Orang Cina juga telah mengembangkan teknologi itu. Jenis AS menjatuhkan bola dan berhenti tertarik selama 20 tahun terakhir. Saya akan mengatakan, pesan mengerikan Putin juga datang hanya beberapa hari setelah dia memerintahkan pengujian dua rudal balistik antar benua atau ICBM atau ICBM. Satu ditembakkan ke barat laut Rusia dan yang kedua dari kapal selam di laut Barents, yang dilaporkan mengenai sasaran ribuan kilometer jauhnya di semenanjung timur jauh Kamchatka. Menteri Luar Negeri Liz Truss telah memperingatkan bahwa Rusia sangat ingin melakukan invasi skala penuh ke Ukraina dan bahwa serangan langsung ke Kiev sangat mungkin. Dan dengan ICBM Putin yang mampu mencapai kecepatan tertinggi 4 mil per detik dalam waktu sekitar 10 menit setelah diluncurkan, senjata yang menghancurkan itu dapat menyerang ibu kota Ukraina dalam hitungan menit. Sejak meluncurkan keadaan darurat, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memiliki kekuatan ekstra yang disetujui untuk mengumumkan jam malam dan menandakan pengakuan bahwa Rusia sekarang dapat menyerang kapan saja. Jenderal Sir Richard